misalkan ke Mbak Wit sama Mbak Naf, ini Fajar kayaknya usil juga deh. Usilnya ngapain jatuh? Karena mereka tuh pengen diusilin. Nah, sekarang kita mau berandai-andai nih. Seandainya kita sekarang lagi nonton match-nya Fajar, Rian lawan siapa gitu. Nah, pas selebrasi nih, Sarasoso gitu. Nah, itu awalnya apa sih sebenarnya? Artinya apa sih Sarasoso itu? Kalau saya pribadi, kayak kalau main gak teriak tuh kayak kurang gitu kan. Kayak kurang lepas aja gitu loh, Mas. Jadi kalau saya bahkan kayak so gitu, kayak ngelepasin sesuatu gitu, pengen main tuh bener-bener keluar semuanya gitu sih. Tapi awal apa kata Sarasoso sampai sekarang jadi apa brandingnya Fajar itu gimana sih awalnya? Saya juga refleks sih, pertamanya lawan, saya inget banget tuh lawan di Vietnam, lawan Hendra Age sama Bang Bule, Andre Adistia ya, karena mereka senior kita, kayak mereka tuh dulu tuh ngeledek-ledekin kita di lapangan dia lagi bersua gitu kan, lagi berlawanan, ngeledek-ledekin kita gitu. Terus pas ada bola tanggung, saya smash, dan saya kayak yang puas banget gitu kan, dapat smashan itu, dan mati di sananya tuh, saya teriak gitu, sampai Sarah Sasong tuh kayak ngelepasin, kayak apa sih, ngelepasin kesalahan itu, karena kita udah kayak, ya apa, mainnya tuh kayak mereka kan senior gitu, mereka udah tahu kelemahan kita apa gimana. Pas saya dapat itu ya langsung kayak puas banget sih, saya salah satu selebrasi kepuasan saya aja sih gitu. Sampai sekarang jadi brandnya Fajar, sampai yang ingat nggak Fajar waktu itu sama Rian lagi kayak coaching klinik gitu. Nah, itu kan saya juga ikut tuh. Nah, itu anak kecil aja sampai ikutan Sarasoso loh itu. Luar biasa. Nah, sekarang Iya, kita yeah. ada pertanyaan nih dari Aulia. Halo Aulia. Halo, ya. Jadi gini, kan di setiap pertandingan itu kan pasti ada menang sama kalahnya. Jadi misalnya nih, ketika seorang Fajar merasa terpuruk atau apakah Fajar pernah merasa terpuruk atau merasa insecure gitu terhadap penilaian buruk netizen di luar sana terhadap hasil pertandingan yang kadang nggak selalu menang, kadang ada kalah. Nah, terus bagaimana cara Fajar menghadapi hal tersebut? Kan sebagai atlet nih, pandangannya jadi sebagai atlet. Iya, kasih. Saya pribadi pasti ya pernah mengalami hal yang terpuruk, kayak ngedon gitu mungkin ya. Kalau misalkan lagi nggak sesuai harapan gitu kan. Saya nggak diambil pusing sih, tapi waktu pertama kita kalah, dibully, itu membuat kita sedih banget gitu kan. Maksudnya dalam arti kita atlet hampir semua sekarang mempunyai sosial media gitu kan. Pasti kan ada yang nge-tag kita dengan kata-kata yang kurang baik apa kayak gimana. Pasti kan membuat kita sedih. Tapi yang lebih membuat sedih kita tuh ketika orang tua melihat anaknya dibully gitu kan. Saya kayak nggak tega aja, kayak orang tua saya kayak sedihnya tuh kayak gitu kan, sampai orang tua saya bilang itu kenapa katanya di Instagram gini sampai saya melarang orang tua saya juga bermain Instagram gitu kan, karena melihat kayak anaknya tuh kayak di apa ya kayak dihujat, kayak digini kan, nggak mereka kayak nggak enak aja hatinya, mungkin seperti itu. Terus kalau misalkan cara saya buat misalkan kayak menghilangin ngedon, kayak terpuruk kayak gitu, mungkin saya selalu pulang sama keluarga ke rumah gitu. Kalau misalkan weekend, saya selalu konsultasi apapun itu, masalah bulu tangkis, masalah apapun bisnis, masalah
apalah cewek lah misalkan gitu kan jujurnya. Jadi selalu 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 berkomunikasi sama orang tua ibu bapak di rumah bagaimana solusinya buat mecahin masalah ini gitu. Yang keduanya juga saya selalu yang tadi balik lagi kayak nongkrong, kayak ketawa-ketawa sama teman-teman juga gitu. Jadi buat menambah apa ya, kayak relax aja kan. Relax aja kayak kalau kita bertemu keluarga ketawa sana sini, apalagi pernah juga saya ketawa-ketawa sini sama Ko Rudi juga ya kok ya. Jadi kayak relax aja gitu kan, relax aja jadi enak aja kayak udah kayak masalah tuh ya nggak ada masalah gitu kan. Jadi kita pas kembali berlatih lagi kita udah siap memperbaiki kesalahan kita. Wah, ini kita baru tahu banget nih kalau misalkan atlet dibully itu ternyata nggak ngefek ke atletnya sendiri, tapi juga ngefek ke orang tuanya. Nah, kira-kira orang tuanya Fajar setelah melihat anaknya dapat perlakuan yang nggak baik di sosial media, itu ada wejangan khusus nggak sih buat Fajar? Iya, jadi orang tua tuh bilang ke saya, malah dia kayak nyemangatin anaknya ya, ya udah nggak apa-apa, apa namanya tuh ya udah nggak apa-apa katanya, apa latihan lagi itu kan katanya mereka tuh perhatian ke kita, makanya mereka seperti itu. Orang tua bilang ke kita tuh seperti itu. Tapi malahan saya orang tua perhatian ke kita, tapi malahan saya pribadi yang takut apa ya kayak orang tua nggak nerima bahwa anaknya digituin gitu kan. Jadi mereka selalu memikirkan kita. Padahal kalau kitanya pribadi sih sebenarnya saya pribadi kayak ya udah gitu yang bully kan kayak udah biasa lah biarin gitu kan. Semua juga ada yang bully gitu. Tapi saya selalu memikirkan malah memikirkan hati orang tuanya itu gitu. Padahal orang tuanya itu sendiri kayak kayak nguatin kita aja gitu kan. Nyemangatin kita gitu sih. Yang paling saya sedih ya kayak gitu sampai bapak saya gitu kan mama saya lihat Instagram gini-gini gitu kayak ini kenapa ya omongannya kayak gini-gini ya udah nggak apa-apa ya udah kamu semangat kamu gini-gini mereka mungkin perhatian gitu padahal saya bukan terganggu masalah yang bulinya itu malah saya apa sih kepikiran orang tua saya gitu. Ya, semoga aja para badminton lovers yang suka ngebully atlet, semoga cepat sadar bahwa Ya kalau misalkan kritik atlet ya itu boleh lah kita juga berjuang buat selalu kita semua dan saat kalah pun justru yang diperlukan bukan bulian. ya Jadi yang betul diperlukan justru supportnya. iya Oke, gitu nah sih. sekarang ngomongin tentang ganda putra nih. Kan Fajar ini berpasangan dengan Ria. Dan ganda putra itu kayak menyatukan dua kepribadian, dua hati, dua perilaku menjadi satu visi yang sama. Jadi mainnya klop banget. Nah gimana sih caranya Rian menjaga chemistry dengan Fajar, dengan Rian, gimana sih? Saya membangun chemistry dengan Rian kayak selalu memecahkan apa ya, memecahkan suasana dimanapun itu, mau di lapangan, mau di luar lapangan. Saya makanya selalu jail sama Rian tuh salah satunya saya membangun chemistry sama dia gitu kan. Karena dia itu kan orangnya pendiam. Kalau ditanya ya jawab, kalau nggak ditanya ya nggak nanya gitu kan. Jadi salah satu saya membangun chemistry supaya saya berhubungan selalu baik, suasana baik dengan Rian tuh saya jail ke dia gitu itu salah satu chemistry saya dengan Rian juga sih karena yang saya lihat pasangan lain kayak ya biasa-biasa aja gitu kan kalau saya kayak nggak mau banget gitu kan kalau kalah ya udah kita kalah berdua kok gitu kan terus kita jari lagi kita ketawa-ketawa lagi happy lagi ya udah itu salah satu saya jail ke partner saya itu karena saya pengen membangun chemistry itu karena kita biar nggak kayak tegang aja gitu itu sih salah satunya seperti itu jadi saya jail ke dia tuh bukan karena saya iseng banget atau kayak gimana sih gitu kan ngomong jujurnya tapi juga biar chemistry-nya dapat karena Rian itu kan salah satu orang yang pendiam gitu kan kalau kalau saya nggak ngomong ya dia juga nggak ngomong gitu kan jadi saya harus mencairkan suasana itu. Wah sekarang terkuak nih. Kenapa si Fajar suka jahil sama Rian? Nah, Fajar, untuk yang apa ini ya, untuk teman gitu ya. Nah, untuk yang di luar Indonesia itu siapa pemain yang Fajar ini agak dekat gitu? Kalau saya sih malah kayak deket-deket aja kok sama siapa-siapa ya. Kayak pemain Malaysia, apalagi pemain Malaysia ya. Kayak
makan bareng, kayak apalah, nongkrong-nongkrong bareng. Kalau kita ke Malaysia, dia selalu ngajakin makan duren gitu. Kalau misalkan dia ke Indonesia, saya suka ajakin makan khas Indonesia gitu, apalagi di Jakarta. Terus saya juga selalu komunikasi dengan kayak pemain Thailand, pemain apalagi ya. Banyak sih. Kalau saya sih kayak kita pengen apa ya? Kita pengen bersilaturahmi aja sama orang luar karena bisa juga kan kalau kita berhubungan baik dengan orang luar itu apa ya? Next time gitu loh. Next time kita kalau misalkan setelah jadi atlet, misalkan kita juga mungkin bisa ngelatih di luar gitu kan dengan cara kita juga berhubungan baik dengan orang luar itu sendiri kok. Jadi misalkan kita nggak hanya sebatas di Indonesia gitu. Jadi ya kalau ada misalkan bisnis apa-apa, kita juga selalu bicara kayak gimana gini gitu sih. Nah, pemain siapa yang kamu sering malakin siapa tuh? Malakin? Iya. Mungkin saya yang paling sering malakin pasti kalau cowok-cowok tuh kayak Theo Eyi, kayak Ong Yeo-sin, kayak Aaron gitu kan. Kalau itu orang Malaysia kayak gitu-gitu kan. Terus mungkin kayak kalau ceweknya ada Ratchanok, dia selalu pengen kalau dia ke Indonesia tuh pengen makanan khas Indonesia gitu kan. Nanti juga baso dia gitu ya. Baso contohnya, dan nanti juga dia kayak request, pokoknya saya kalau ke Indonesia pengen pajri kopi harus cobain gitu-gitu kok. Oh, ini. Bakso mana nih yang biasanya jadi oleh-oleh buat Mei Ratchanok? Apa baso? Baso daerah mana nih? Baso itu baso Pak Kumis di Petamburan dekat Gor Jarum. Jarum. Iya, itu kan basonya enak banget kan, kayak Iya. Ya enak sih, menurut saya enak banget, dan menurut dia juga enak. Dia juga suka, selalu pengen gitu. Oke, ini juga ada pertanyaan dari Badminton Lovers, dari Laili. Coba bisa ke Laili dulu. Iya, jadi mau nanya, kan teman-temannya Fajar kan rata-rata diem-diem gitu ya. Biasanya kalau temannya diem kan kita juga keikutan gitu loh. Ikut diem, agak diem lah. Tapi ya Fajar ini nggak tetap care atau ramah sama orang. Kenapa kok bisa gitu? Maksudnya ramah sama orang, tetap ramah gitu. Karena Ramah saya itu nggak rajin menjama tuh. Mungkin pertanyaannya kenapa lain diem, kenapa Fajar nggak diem gitu, nggak jadi pendiam? Oh. Ya karena saya tuh kalau diem tuh kayak kurang suasana aja, kayak kurang apa ya? Kayak kurang, ya nggak enak aja kalau kita misalkan diem-dieman, kayak apa-apaan, kayak ya nggak enak aja gitu. Jadi saya selalu mecahin suasana itu. Kalau misalkan ada yang diam terus saya datang diam lagi gitu kan, kayak ngapain sih diam gitu kan. Jadi saya selalu sama siapapun itu, bahkan sama Koes juga kan, Koes pendiam banget tuh. Saya selalu jahilin, selalu apa, nggak ada yang berani kan sebenarnya sungkan sama Koes, cuma dibikin bercanda aja biar juga kita juga enak suasananya, kayak have fun aja gitu. Kalau di luar lapangan gitu kan, kita selalu mecahin suasana biar makan bareng atau apa bareng gitu, biar ya enak aja suasananya gitu, nggak tegang, nggak apa ya apalagi dalam turnamen misalkan kita terlalu fokus ke turnamen itu sampai di hotel tuh kita diam, malah kan kalau saya pribadi diam gitu kayak pusing banget gitu kan. Kalau saya diam tuh kayak nggak enak gitu, makanya saya selalu mecahin suasana itu biar enjoy gitu sih, relax. Kalau Ko Hendra reaksinya kalau dijahilin tuh gimana sih? Ya dia orang terbaik sih yang pernah saya kenal ya. Kayak dijahilin aja paling apa sih lu ngehe lu, paling gitu-gitu doang gitu kan. Tapi buktinya kan dia selalu Jer, ayo makan, selalu ngajakin lagi. Berarti dia kan seneng, dia juga ke bawah happy gitu kan kalau saya jahilin gitu aja sih. Oke. Tadi kan Fajar kan pernah dekat sama Ratchanok gitu kan, sama Mei. Terus juga pernah kan live IG bareng Carolina Marin. Nah itu ceritanya gimana sih? Ya kalau misalkan dekat, ini dalam arti dekat tuh bukan berarti dekat apa gitu kan. Dalam arti ini berhubungan baik dengan teman gitu sih. Nggak ada maksud apa-apa, hanya sebatas kita saling tukar apa pengalaman di negara
Indonesia bagaimana sih bulu tangkis itu. Soalnya negara bulu tangkis Indonesia itu banyak yang apa ya, banyak orang tuh kepo-kepo sama negara kita. Maksudnya tuh gimana sih di Indonesia tuh bulu tangkisnya seperti apa, perhatian pemerintahnya seperti apa. Mungkin mereka banyak yang menanyakan seperti itu. Karena kalau di Eropa sendiri bulu tangkis itu mungkin apa ya, nggak seperti di kita gitu kan. Jadi mereka kayak, oh iya ya enak ya kalau di Indonesia itu seperti gini-gini gitu sih. Awal ceritanya bisa komunikasi sama Marin gimana nih? Kan dia kan tunggal putri, terus Fajar kan ganda putra gitu. Saya enggak. Ya pertamanya sih like-likean Instagram, terus follow-followan gitu aja sih. Nggak percaya. Nggak percaya. Wah, Korudi nih. Bahaya nih Korudi nih. Nggak percaya. Oke, kalau Fajar sendiri ada kota favorit gitu nggak sih? Atau negara, kota atau negara favorit? Kalau negara favorit, saya seneng banget sama Jepang ya. Bukan Aduh, bahkan lagi. bukan Korudi karena di Jepang ya. Emang Bukan. saya tuh emang seneng sama Jepang gitu. Bukan masalahnya Sebenarnya ada apa Melati sih dengan suka, Jepang? Ginting atlet suka, jawabannya Jepang. Rian suka gitu loh. Pertama karena udaranya sejuk ya. Udaranya sejuk, enak buat santai, buat gitu. Terus makanannya tuh bener-bener enak banget, suka banget gitu kan. Terus ada bisa shopping juga gitu kan. Apapun ada di Jepang tuh gitu. Terus orangnya tuh bener-bener ramah kalau kita makan, kalau kita di hotel, orang tuh ramah banget gitu kan, kayak buat kita nyaman gitu loh. Makanya Korudi kan betah di Jepang nggak pulang-pulang ya kok ya? Nggak bisa pulang. Oh nggak bisa pulang. Kalau makanan paling favorit apa di Jepang? Saya selalu makan di Jepang tuh ramen apa sih kok? Ichiran. Ichiran itu ya, Ichiran. Wah itu benar-benar top banget, enak banget. Saya selalu makan di Jepang tuh itu, Ichiran Jepang. Banyak Yoshinoya ya. Oh Yoshinoya juga, saya ini beli Yoshinoya kok. Di Indonesia juga ada kok. Nah, ini kan kita udah ngomong negara luar negeri idaman, terus makanan idaman. Kalau misalnya nih, Fajar disuruh milih partner idaman tapi dari luar negeri nih, baik itu men's double maupun mixed double. Kira-kira siapa yang akan dipilih? Ya Liongde. Wah, kalau men's double Liongde. Kalau mixed double? Mixed double saya pengen di luar negeri ya? Ya. Kalau saya Wang Yakyong ya. Jadi dia emang bener-bener luar biasa, maksudnya permainan depannya juga bagus, defense-nya bagus. Terus juga kita main sama Wang Yakyong tuh kayak semangat aja gitu kan. Fresh gitu kan kelihatannya. Kenapa nggak Huang Dongping aja? Kalau Huang Dongping juga bagus tuh Huang Dongping. Nah, tadi kan waktu ditanya men's double siapa, langsung kepikirannya Liongde. Kenapa seorang Liongde? Apa yang spesialnya Liongde menurut Fajar apa sih? Semuanya ya. Liongde jangan dilihat dari sekarangnya ya, tapi saya pertama lihat dia benar-benar luar biasa dengan umur yang relatif banget muda, dia bisa menang Olimpiade, dia juga bisa main di 2 sektor, dan dia bisa bukan hanya bermain di lapangan, tapi dia tuh bisa menarik penonton tuh fokus pada dia gitu kan. Jadi atmosfernya dia tuh dapat gitu kan. Jadi dia tuh jiwa apa ya? Bagus lah kalau menurut saya tuh kayak bagus banget sih dia gitu kan. Dalam arti mainnya bagus, terus dia juga baik karakternya. Ya, bagus, saya seneng aja gitu. Iya, emang Liongde nggak cuma menarik penonton sih, tapi emang menarik kaum hawa. Nah, kalau ngomongin kaum hawa nih, kaum hawa tipenya Fajar itu kayak gimana? Ini kayaknya badminton lovers yang ada di sini semuanya pengen tahu nih jawabannya. Enggak sih, kalau misalkan kaum hawa tipe saya sih pribadi yang pasti baik dulu, mengerti maksudnya mengerti profesi saya, karena jarang banget di sisi lain kalau bukan atlet itu jarang mengerti banget profesi atlet itu bagaimana, yang selalu ditinggalin, maksudnya ditinggalin nggak ketemu sebulan gitu kan, karena kita juga mempunyai profesi yang benar-benar nggak bisa dilewatin itu gitu kan, dan harus mengerti profesi atlet itu sendiri gitu. Yang terus poin
selanjutnya lagi dia selalu menyayangi saya, bukan hanya menyayangi saya tapi menyayangi juga keluarga saya. Aduh, luar Ini biasa ya, jawabannya. makanya juga harus suka kopi Fajri gitu ya. Yang pasti dia harus membantu apapun bisnis, apapun kegiatan suaminya. Pacarnya maksudnya. Suaminya. Waduh, ini orientasinya udah mau menikah nih. Kayaknya badminton lovers cewek-cewek ini harus take a note nih apa yang tadi diomongin Fajar nih. Harus siap-siap LDR-an kalau sama Fajar ya. Oh, jadi suami itu malah keceplosan, udah serius. Nah, kemarin juga waktu ngobrol sama Ginting sama Rian kan kita tanya nih, kalau misalkan kita mau ngobrol sama Fajar, apa nih yang mau ditanyain? Nah, ternyata mereka tanyanya, Fajar dulu itu deket sama seseorang, terus sekarang nggak deket lagi. Waktu itu gimana tuh, Jar? Siapa dulu? Nggak tahu tuh katanya Rian tuh. Banyak tuh ya. Banyak. Enggak, tuh. maksudnya kan ya bukan banyak kok. Maksudnya tuh yang mana kan maksudnya tuh dekatnya dekat dalam arti berhubungan atau berteman gitu. Kalau berteman kan nggak mungkin renggang kalau berteman gitu kan. Tapi kalau misalkan berhubungan pacaran maksudnya pasti kan ada juga yang ya gitulah. Nah, siapa tuh? Siapa sih? Emang perlu dibahas ya kok? Enggak sih, sekarang saya mau fokus dulu kok. Sebelum menikah, mau merit, mau memaksimalin dulu di bulu tangkis ini. Oh, itu ya. Oke. Cukup fokus ke bulu tangkis kok jawabannya, Po. Oh, ya yain aja dulu deh. Jadi gini, kan tadi Fajar juga ngomong kalau usil ke Rian itu soalnya ya partnernya, jadi harus cari sesuatu yang biar membangun chemistry. Tapi Fajar itu nggak cuma usilnya ke Rian, bahkan ke coachnya sendiri, misalkan coach Aryono nih, kemarin juga waktu ditanyain siapa anak didiknya yang paling usil, jawabannya Fajar. Kenapa tuh usil sama coach Aryono? Apakah usil itu sudah bawaan dari lahir nih? Nah, salah satunya mungkin seperti itu, bawaan dari lahir juga gitu kan. Tapi kalau saya usil itu sendiri sih dalam arti kita di luar lapangan ya. Di luar lapangan kalau kita lagi makan, misalkan lagi ngobrol-ngobrol seperti itu. Kalau kita lagi latihan, lagi fokus ya. Benar-benar saya fokus juga gitu. Jadi usil tuh kita juga harus tahu waktu. Menurut Fajar nih, usilnya Fajar dari skala 1 sampai 10 tuh berapa nih? 11 mungkin ya? Berarti udah over usil dong. Enggak sih, saya cuma kayak nggak tahu sih, saya juga kadang-kadang nggak bisa diem aja, kayak diem tuh nggak bisa ngomong. Saya juga pengen sih nyobain kayak diem nggak ngomong gitu tapi kayak nggak bisa gitu. Soalnya kalau ada pemain lagi live gitu suka ditelepon Fajar, itu terkenal banget. Karena sih merekanya juga usil gitu. Mereka tuh kalau diusilin tuh balik ngusilin, ya udah diusilin balik lagi gitu. Ayo siapa yang usil-usilnya paling parah, ayo gitu. Ada nggak sih yang lebih usil dari Fajar di pelatnas? Lebih usil dari saya. Kalau orang-orang tuh usilnya ke sebagian orang ya, misalkan ke orang yang tertentu gitu kan. Kalau saya sih enggak. Kalau misalkan di asrama kalau misalkan saya pengen usilin ya saya usilin. Misalkan kayak asrama tuh kan kayak lorong gitu, terus banyak pintu-pintu kanan kiri gitu kan. Contohnya, misalkan kuncinya ada di luar pintu itu, ya udah saya kunci-kunciin aja. Bodo amat, dia nggak bisa keluar juga nggak apa-apa. Yang penting dia keluarnya lewat jendela gitu kan. Itulah salah satunya gitu. Tapi ya suruh siapa gitu, kuncinya ditaruh di luar kamar gitu. Berarti kamu usilnya kurang ini loh ya, nggak parah pada si Rendra Wijaya dong. Apa Rendra dulu ini katanya ini demen banget kan, ambil ular gitu loh, terus lempar kalian mandi dulu dia lempar ke dalam tempat mandi katanya. Itu mah bukan usil kok, itu mah gila itu. Nah, kalau misalkan ke Mbak Wit sama Mbak Naf, ini Fajar kayaknya usil juga deh. Usilnya ngapain, Jar? Karena mereka tuh pengen diusilin. Bukan hanya sebatas saya kan, yang lain juga ngusilin mereka. Karena mereka tuh memancing untuk diusilin. Itu. Pernah ngusilin di lift juga nggak tuh, Kat? Kayaknya Kat pernah tuh. Iya, kayak misalkan mereka di lift harus keluar, ya udah saya tarik aja ininya,
bajunya kayak, kalau enggak tasnya kayak, biar mereka bisa nggak keluar. Pokoknya mereka harus ke lantai saya dulu di atas, baru mereka ke lantainya dia gitu. Sampai pernah mencet-mencet semua lantai ya? Ya kalau misalkan itu mah udah pasti, kalau sama mereka pokoknya mencetin aja semua lantainya, biar mereka belum sampai lantai mereka harus ngikutin lantai-lantainya duluan. Mereka seneng ya diusilin ya? Mereka tuh memancing buat diusilin, bukan kitanya yang usil kalau itu. Mereka tuh memancing buat mereka pengen diusilin. Oke, selain usil nih, ada nggak sih sisi lain dari Fajar yang orang-orang nggak tahu gitu? Setia mungkin ya. Widih, setia. Setia Dari gimana? bawah terus bold ini. Enggak, bener-bener. Kalau ini kayak jujur banget, kalau misalkan... Enggak, serius ya. Maksudnya, kalau saya sudah dekat sama orang, kalau saya main ini, ya udah, saya dekat sama orang, saya setia sama orang itu. Dan orang kan nggak pasti, nggak mungkin pasti gitu kan anggapannya. Tapi kan orang pasti nggak tahu saya seperti itu. Kalau sisi lain Rian nih yang kira-kira orang nggak tahu apa nih? Nggak tahu, kalau itu saya nggak tahu. No comment. Rian ada di situ ya, Rian? Hah? Rian ada di situ ya, Rian? Enggak, dia di kamarnya. Saya di kamar Fikri ini. Oh iya, Fajar kan akhir-akhir ini kan sering berenang tuh. Emang udah dari dulu hobi renang apa gimana? Pertama saya dari dulu nggak bisa renang, dan saya pertama bisa renang tuh di Platnas. Pertama masuk Platnas baru bisa renang. Oh gitu ya, siapa yang ngajarin? Pertama Kak Felix, saya pertama di sini junior, selalu ada program renang, dan dulu pernah inget banget, waktu junior di Jailin, pokoknya balap renang sama Ko Frans, Bang Bona, Agripina, pokoknya balapan renang banget itu. Kalau yang enggak, itu guling-guling di tanah, pokoknya yang kalah tuh guling-guling di tanah. Dari situ saya belajar renang, pokoknya nggak mau dihukum lah, intinya gitu. Jadi saya belajar berenang, pertamanya seperti itu. Makanya saya bisanya di Platnas, bisa renang tuh, karena ada kolam renang juga, jadi bisa renang terus. Selain badminton, renang sama bisnis, ada hobi lain nggak? Hobi lain mungkin saya main sepak bola ya. Main sepak bola kadang kalau nggak di Platnas, di belakang, di trek lari kan ada lapang bola kecil tuh. Jadi suka main sama anak-anak juga di sini. Kalau nggak, setiap saya pulang ke Bandung, saya selalu ngikut selalu ngikut teman-teman di Bandung main bola itu sih. Kayak hanya sebatas hobi aja gitu, ketawa-ketawa, main bola, ya seneng aja gitu. Fajar kan sampai kenal juga sama mantan atlet Persib Bandung ya kalau nggak salah ya? Iya, banyak yang kenal juga sih sama atlet Bandung itu. Nah, selain hobi sepak bola juga nih, kan pernah tuh Fajar ngepost Instagram pakai baju Iron Man nih. Suka nggak sih sama Iron Man? Saya tuh sebenarnya nggak suka ya, maksudnya tuh yang Iron Man apalagi sih? Captain America apalagi lagi? Iya. Saya tuh nggak ngerti sebenarnya kayak seperti itu, kayak gitu tuh. Jadi ya seininya aja. Saya juga Iron Man tuh apa? Tahu kan itu tuh robot ya? Oh, superhero. Iya, maksudnya. Jadi emang nggak pernah nonton juga sih. Oh, kirain Tahu suka Iron Man itu Man. Captain America yang bintang, tahu, yang bintang pakai itu. Cuma kok nggak ini aja, nggak ngerti. Nah, kalau ya Captain Marvel. Nah, kalau misalkan ngomongin daerah nih, mungkin beberapa atlet kalau misalkan kita tanya randomly ke badminton lovers, atlet ini dari mana, mungkin ada banyak yang nggak tahu. Tapi kalau nanya Fajar ini udah terkenal banget nih, AA Majalaya ini. Nah, kira-kira di Majalaya itu apa sih Jar uniknya, Jar? Kayak makanan yang unik, terus tempat yang unik. Majalaya sih mungkin, kalau di Majalaya sendiri tempat yang unik, nggak tahu saya juga apa ya. Tapi dekat Majalaya banyak, kayak misalkan daerah, bisa di Google, area Kamojang Resort gitu kan. Itu juga maksudnya sih mungkin Garut, nggak tahu Majalaya ya. Saya juga nggak tahu, tapi itu dekat dengan Majalaya, mungkin sekitar 15 menit. Itu juga bisa tempat wisata gitu. Terus ada juga pemandian uap di Majalaya itu, seperti itu. Terus kalau makanan ada borondong gitu-gitu. Apa? Kedondong? Borondong sih. Borondong? Namanya borondong. Borondong namanya, borondong. Apa itu borondong? Borondong tuh kayak apa ya? Makanan
apa ya, kayak dalamnya tuh ada gulanya. Saya juga nggak tahu sih. Mungkin nggak tahu buatnya dari apa, cuma itu makanan khas Majalaya. Tapi bisa di Google lagi Borondong Majalaya. Jadi kayak dessert gitu ya, kayak kue manis gitu ya. Iya, kue manis seperti itu. Gitu. Cuma Kaget. mungkin kalau pertamanya Majalaya itu pertamanya di sini ya, di Platnas ini. Jar dari mana asal? Dari Bandung, kata tuh. Bandungnya di mana? Di Majalaya, kata itu. Majalaya mah bukan Bandung, itu namanya Bandung Coret, katanya. Kata Koar juga itu pertamanya. Katanya Bandung Coret, padahal Majalaya itu salah satu kecamatan di Kabupaten Bandung gitu kan. Jadi Koar sendiri tuh yang bilang Majalaya itu bukan Bandung, Bandung Coret, Bandung pojok lah, apalah gitu. Namanya di sini sih anak-anak di sini ngomongnya kayak gitu. Nah, misalkan nih, kita mau berandai-andai, kalau misalkan Fajar sekarang nggak jadi atlet badminton, kira-kira seorang Fajar sekarang profesinya apa? Guru pasti. Wah, guru ya? Suka ngajar, Fajar? Kalau saya sih, maksudnya papa, mama saya, kakak saya guru semua. Terus saya juga kemarin kan sebelum masuk Platnas, saya juga udah daftar di salah satu perguruan tinggi keguruan. Jadi mungkin kalau nggak masuk Platnas, ya saya jadi guru lagi gitu. Daftar guru apa tuh, Jar? Saya mengambil pendidikan geografi. Wih, Wah. Jadi tahu semua tentang geografi gitu ya. berarti Ya, geografi bagus ya. ya nggak tahu juga sih malah ke geografi, tapi ya yang pasti waktu itu salah satu pernah nggak masuk Platnas lah, pokoknya tuh nggak dipanggil Platnas, ya udah saya daftar kuliah dari waktu itu. Fajar kan setelah Asian Games nih pernah dapat SKC PNS nih. Kalau misalnya Iya. jadi guru, bisa dong lanjut jadi PNS gitu, jadi guru. Makanya itu juga nggak tahu, itu kan buat next kita setelah atlet ya. Jadi kalau sekarang sih SK-nya masih di Kemenpora. Jadi kita masih di sana gitu. Nggak tahu apakah bisa di rolling jadi guru buat next kita setelah menjadi atlet, apa nggak tahu gitu sih. Nggak tahu juga itu. Belum tahu. Tapi sih gajinya udah lumayan ada. Wah, itu mah gajinya gaji buta itu namanya tuh. Oh iya, Jar, kan sering mainan Twitter juga nih. Iya. Seru nggak sih main Twitter? Saya sebenarnya sampai sekarang juga belum mengerti paham banget tentang Twitter, karena waktu SMA itu yang bikinin mantan pacar saya. Iya beneran. Jadi sampai dulu tuh yang dimainin dia, terus sampai sekarang karena saya juga baru ingat, saya minta paspornya ke dia tuh baru tahun berapa gitu. Jadi nggak tahu sih, sekarang ya cuma ngerti upload, ngerti balasan komennya gitu doang. Kalau dulu kan yang pusingnya tuh ada RT-nya gitu kan? Iya, retweet-retweetnya gitu. Jadi Soalnya kita lihat kayak di Instagram sama kadang di Twitter, kan Fajar sering ikutin postingannya Badminton nih. Nah, menurut Fajar sendiri nih, kita minta komenannya. Mungkin keberadaan media-media seperti kita nih, ada komenan, kritik atau saran gitu nggak sih? kalau menurut saya Badminton Talk tuh benar-benar bukan ini jujur ya, kayak bukan aplikasi ya, apa dong? Apa sih Badminton tuh maksudnya tuh? Media. Media ya, media yang benar-benar luar biasa gitu kan, kayak kok ada sih, saya sempat berpikir seperti ini, kok ada sih media yang kok ada sih media yang seperti ini gitu kan, maksudnya yang benar-benar dia tuh niat banget gitu kan, sampai ya salah satunya contoh seperti ini, kayak kita berkomunikasi lewat Zoom sama atlet-atlet luar gitu kan. Komunikasi sama atlet luar tuh kan nggak gampang juga gitu kan, tapi Badminton Talk ini kayak niat banget gitu kan, niat banget dan luar biasa banget menurut saya, seperti itu sih. Nggak ada soalnya media lain yang kayak Badminton Talk. Mungkin kayak akun fanbase gitu ada juga yang banyak yang udah info-info bagus, cuma kalau menurut saya Badminton Talk ini lebih dari luar biasa sih gitu kan, karena info-infonya juga update. Apalagi saya kalau lihat aja lo, lihat Badminton Talk, kalau misalkan saya habis main nih, jangan saya lah, misalkan orang lain habis main, belum juga pertandingan, baru juga salaman, pasti udah update. Bener kan Badminton Talk tuh? Maksudnya itu cuma beberapa detik doang, Badminton Talk tuh udah langsung update gitu kan. Iya.
Maksudnya tuh Ada. bener-bener kok bisa gitu kan? Saya juga nggak tahu. Kicasan Ki. Ada admin tangan kilatnya soalnya. Oh gitu. Oke. Sini. Suara. Oke, ya, habis. Oh iya. Nah, Sorry gue. matiin sih. Balikin. Terima kasih nih buat Fajar tadi yang ngomong itu tadi. Tapi emang kita itu melakukan ini semua untuk bulu tangkis Indonesia sih emang, atau bulu tangkis dunia pada umumnya. Untuk atlet-atlet juga supaya lebih dihargai, untuk para badminton lover supaya lebih dekat dengan atlet. Jadi ya emang ini dedikasinya kami buat badminton Indonesia. Nah, ngomongin tentang Olimpiade nih, kan Fajar sebenarnya sudah konsisten di 8 besar. Tapi sayangnya karena aturan BWF yang hanya dua kuota per negara, ini nggak kayak dulu kan bisa 3 tuh. Jadinya Fajar nggak bisa ikut Olimpiade nih. Nah, kira-kira dengan pencapaian itu, tapi Fajar juga masih banyak prestasi juga. Kira-kira Fajar udah puas belum sih untuk yang performa sampai sekarang? Performa sampai sekarang nggak puas gitu kan, karena ya yang jelas yang jujur kita juga nggak lolos Olimpiade, dan itu salah satu kayak penyesalan. Tapi kita juga harus harus introspeksi diri juga bahwa masih ada 2 pasang yang di atas kita gitu sih kalau menurut saya. Tapi dalam arti puas nggak puas karena kita kalah dari 2 pasang itu gitu. Jadi ya buat next Olimpiade next selanjutnya mungkin kita juga nggak boleh lengah gitu sih. Pasti ada harapan kan untuk yang Olimpiade 2024 di Prancis nanti, gimana Jar? Pasti gitu, saya nggak mau gagal lagi. Kalau misalkan ada kesempatan, saya pengen main di sana. Amin. Semoga kita akan menanti Fajar di Prancis 2024. Nah, ini Amin. kebetulan kita udah 1 jam lebih nih. Tapi sebelum kita closing dulu, kayaknya kita mau ngasih kesempatan buat para badminton lovers untuk menyampaikan, mumpung ngobrol langsung sama A Majalaya ini. Kita langsung ke Viana dulu. Halo Viana, mau menyampaikan apa ke A Fajar? Iya, buat Kak Fajar ya tetap semangat. Jangan dengerin kata-kata haters. Jangan dibikin pusing lah sama haters gitu. Ntar, insya Allah ketemu ya di Istora. Amin, thank you ya. Terima kasih Viana. Kita ke Laili. Halo Laili. Buat Fajar pesannya tetap semangat, jaga kesehatan. Semoga di pertandingan selanjutnya yang akan datang diberi hasil yang terbaik lah. Amin. Amin. Terus ada Aulia. Halo Aulia. Untuk Fajar, semoga makin konsisten ke depannya dalam bermain, tetap bisa jaga chemistry dengan Rian ketika di lapangan, bisnisnya juga dipermudah, dilancarkan. Amin. Kesehatan jaga juga kesehatannya, apalagi sekarang kan lagi pandemi nih sekarang. Tetap jaga kesehatan sampai nanti bakal bertanding lagi dalam waktu dekat ini, semoga diberi kesempatan buat ketemu langsung sama Fajar di Istora nantinya. Amin, thank you ya. Amin. Nah, Kesia, kita bisa menghubungi Kesia nggak ya? Kayaknya internetnya masih susah nih Kesia. Tadi itu kita waktu sebelum ketemu Fajar, kita ngobrol sama badminton lovers, katanya ada yang punya grup, jadi kayak support buat Fajar gitu sampai bikin grup WhatsApp. Itu siapa ya tadi ya? Aulia ya? Iya. Boleh tuh diceritain? Oh, jadi gini, kan waktu Asian Games itu kan lagi booming-boomingnya tuh, heboh-hebohnya tuh kan pas pertandingan bulu tangkisnya. Jadi pas waktu itu aku iseng gitu kan, ngeliat coba cari follow Instagramnya fans club Fajarian. Rupanya mereka ada kayak grup WA gitu. Jadi semenjak itu ya banyak teman gitu di situ. Mereka juga kayak ngatur jadwal buat ketemu di Istora, dukung Fajarian. Pas kemarin juga ada yang
pernah ketemu di Makassar itu, yang waktu Fajar sama Rian ke Makassar itu. Nah, Ya. di situ juga ada katanya kemarin juga. Dan mereka juga ada beberapa nih yang titip salam buat Fajar. Ya, Tetap salam balik. semangat, tetap semangat. Dan semoga bisa meraih gelar-gelar juara lagi ke depannya. Amin, amin. Amin, amin. Memang Jangan ada menyerah. beberapa memang ada beberapa orang yang mungkin tidak suka atau kalau misalkan Fajar kalah bully, tapi Fajar emang harus tahu masih lebih banyak lagi orang yang di belakang Fajar mendukung Fajar supaya Fajar lebih prestasi. Iya. Nah, ini kita kayaknya udah bisa ngomong sama Keisha ya. Keisha bisa denger nggak? Bisa, halo. Iya. Oh, alhamdulillah. Ayo, Keisha mau ngomong apa ke Fajar? Semangat terus buat Fajar. Wah, suaranya kayak suara alien tuh. Semoga juaranya makin gede. Oke, katanya semangat terus buat Fajar. Semoga Thank kedepannya you. bisa lebih baik Amin. lagi. Amin. Nah, kalau dari Fajar sendiri, apa yang mau disampaikan ke teman-teman badminton lovers, baik 4 orang yang beruntung di sini, yang terpilih dari banyak sekian yang mau ngobrol sama Fajar, maupun teman-teman dari badminton lovers yang akan nonton acara ini? Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih atas doa dan dukungannya buat saya maupun Rian dan bulu tangkis Indonesia. Pokoknya jangan berhenti-henti, dukung kami, dukung kita semua, buat kita juga, buat kita semua, buat Indonesia juga, karena kita semua nggak ada yang mau kalah, kita semuanya pengen menang, pengen juara, pengen banggain Indonesia, pengen banggain keluarga dan orang-orang terdekat. Pokoknya di situ saya juga nggak bisa tatap muka sama semuanya, sama semua pendukung. Pokoknya yang pasti dari berempat ini mohon wakilkan ucapan terima kasih dari saya, jangan henti-hentinya. Itu aja sih yang bisa saya ucapkan. Pokoknya makasih banyak. Oke. Bagus. Korodi nih, terakhir. Enggak ada lah, cukup lah. Ini habis ini ada meeting lagi soalnya, ada Zoom lagi. Aduh, Korodi sibuk banget nih kayaknya. Sibuk banget, Kak Enggak. Rudi. Bukan, biasa kan ini kan bulan depan kan udah ada virtual BWF. Nah, masalahnya kan banyak hal tuh kita nggak setuju masalahnya. Oh gitu. Jadi Turnamen mesti kapan, Kak Rudi? ya rahasia aja, nggak boleh ngomong di sini lah. Pokoknya banyak kita inilah harus kita tolak lah umpamanya gitulah. Oke. Itu masalahnya. Jadi kita ada grup lah, dari Lebanon lah, dari Singapura, Malaysia lah, Thailand segala macam lah, biasa gitu. Oke. Kalau gitu acara bincang-bincang bareng Fajar Alfiannya sampai di sini karena kita udah di penghujung acara. Makasih banyak buat Fajar, Korudi dan semua badminton lovers yang udah hadir di sini, udah mau menemani kita lumayan lama juga ini. Makasih banyak ya semua. Bagus lah. Oke. Paling kita gitu inilah, bikin part 1 part 2 ntar. Semoga Oh, kita iya. semua bisa berjumpa lagi gitu di lain kesempatan. Salam juga buat Fikri, Jar, yang ada di situ. Boleh disapa mungkin Fikri. Kri. Halo Fikri. Oke. Makasih Fajar. Ya, Makasih thank you banyak. Oke, sampai jumpa. Nanti Ya. semoga pandeminya cepat berlalu dan kita cepat Amin. ketemu di turnamen selanjutnya. Amin. Dadah. Thank you. Dadah. Sukses terus Fajar. Dadah.